Oke, kalau tari berdasarkan bentuk ya. Bentuk itu bisa tunggal, bisa berpasangan, bisa kelompok, bisa kolosal. Kalau tunggal ya memang sendirian. Ini yang berbeda di wilayah pasangan. Kalau pasangan itu boleh putra-putra, bisa dua ya, karena pasangan kan berarti dua. Putra-putra, putri-putri, bisa putra-putri. Mainnya sama enggak? Kalau putra-putra sama, menghadap ke depan, depan semua, kiri, kiri semua, gerakannya sama persis. Kalau putri-putri sama persis, gerakannya sama. Kalau putra-putri, gerakannya agak sedikit berbeda. Kenapa? Iya, karakter putri lebih feminim, gitu. Kalau putra maskulin, dia lebih gagah, ya, lebih garang tarinya. Gerakan-gerakannya kadang ada yang sama, kadang sama dalam arti mengarah ke depan ya. Tangannya, kakinya naik sama-sama kaki, tapi bentuk posisi lurusnya itu beda. Kalau laki-laki butuh kaku, agak sedikit dibuat kaku. Sengaja dibuat kaku supaya kelihatan maskulinnya. Ini loh laki-laki gagah seperti itu. Beda dengan putri, kelembutan seperti itu. Dan itu memang harus dibuat beda. Ya. Itu pasangan, tari pasangan. Terus tari kelompok. Tari kelompok itu semuanya sama. Orang 8, orang 9, orang 10 sama. Yang di sini yang divariasi adalah mulai dari desain lantai. Mau buat posisi formasi yang horizontal kayak atau samping kanan kiri atau buat V ya. Dalam konfigurasinya itu dalam desain lantainya V atau W atau setengah lengkung atau seperti apa. Itu asal kelompok, bentuk kelompok. Ya. Jadi tariannya sama, 8 orang atau 10 orang itu sama, tarinya sama, gleng, dengglong, dengglong ya. Tetapi yang dimainkan variasinya adalah desain lantai. Beda lagi dengan kelompok massal atau tari kolosal. Kalau tari massal atau kolosal ini tidak bisa di panggung. Tidak bisa di panggung. Bisanya di panggung alam terbuka. Di lapangan. Itu namanya tari kolosal, tari massal. Jumlahnya sampai ratusan dan segala macam seperti itu. Ya. Tarinya bentuknya tergantung tema. Nanti dia posisi tugasnya sebagai apa. Seperti itu. Jadi ada cerita di situ yang muncul karena ceritanya massal, kolosal. Nanti ada sekian orang bertugas menarikan latar belakang yang seperti apa. Lalu ada lagi pada waktu perang ada datang sekian ketemu-ketemu dan segala macam. Itulah tari kolosal. Ya. Tari massal, tari kolosal. Oke, kita masuk tari berdasarkan koreografi. Artinya dari karya, ini kan berarti kan karya. Karya tradisional itu dibagi menjadi 3. Tari primitif, tari klasik, tari kerakyatan. Kalau tari primitif ya, tari primitif itu tari yang sudah ada sejak zaman dulu dan biasanya dipakai untuk acara-acara ritual. Ya. Kalau di Irian itu acara-acara primitif itu acara upacara pembakaran batu. Ya. Terus pada wilayah Dayak pedalaman ya, seperti itu. Terus daerah mana itu Baduy dalaman. Tari-tari primitif. Tari-tari yang dimainkan untuk acara-acara ritual seperti itu di wilayah pedalaman seperti itu. Ya. Masuk pada tari klasik. Tari klasik yaitu tari yang biasa atau yang dari keraton ya, yang dari wilayah keraton seperti itu klasik. Tari bedoyo, tari kalau yang dari luar Serambang 12 seperti itu ya. Terus tari yang dari keraton-keraton lah, yang dari dalam seperti itu. Ya. Terus tari kerakyatan.
Tari kerakyatan itu ada tari kerakyatan yang tradisional ya. Tadi kerakyatan berarti yang hiburan ya, yang hiburan, pergaulan hiburan, sosial masyarakat, pergaulan seperti itu. Ya. Terus yang kedua tari kreasi modern atau non tradisi. Pengertian modern dan non tradisi karena apa? Basic dasar tari ini tidak mengambil dari dasarnya tradisi. Ya, tradisi atau dasar dari tari-tari klasik enggak. Walaupun pada kenyataannya suatu saat ada beberapa tertentu tok aja ya. Dangdung wang nanti ada sedikit nggak pemanis untuk sedikit untuk acara apa namanya gerakan-gerakan kayak mendaki tari-tari Bali itu kalau dimasukkan kreasi dicampur seperti kolaborasi keren seperti itu ya. Jadi tari modern yaitu tari yang menggunakan gerakan baru dan tidak atau bukan gerakan tradisional seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu tadi jenis tari. Sekarang kita lanjut pada proses penciptaan. Proses penciptaan itu ada eksplorasi, ada improvisasi, ada evaluasi, ada forming atau pembentukan gerak komposisi. Oke, kita masuk pada explore. Pada proses penciptaan dibutuhkan eksplorasi, gitu. Mengeksplor, mengangkat, memberdayakan, ya, seperti itu. Jadi di sini badan yang diberdayakan, diangkat, digali, itu mulai dari proses berpikir, berimajinasi, merespon alam sekitar, lingkungan fisik, dunia binatang, tumbuhan, kejadian seperti apa. Itu explore. Kita jalan, ada binatang, oh itu binatang lagi melalui apa ya, oh inspirasinya, oh diambil, oh dapat seperti ini ya. Ditulis di list tarian, bentuk pola gerak ya. Terus berimajinasi atau berpikir. Jadi pada waktu eksplorasi itu memang betul itu mengelis atau membuat bank-bank pola gerakan. Sebanyak-banyaknya mengeksplor, sebanyak-banyaknya mencari, sebanyak-banyaknya membuat pola gerakan untuk tarian. Di sini dalam proses penciptaan ya, ini tidak bisa berdiri sendiri eksplorasi ini. Setelah proses penciptaan pertama dibuat dulu seperti tema. Rujukan dulu tema. Jadi nanti eksplorasi itu tidak ngalor ngidul, tidak ambyar. Ya, jadi fokus. Oh, tarinya temanya apa? Perang. Oh, judulnya pertemuan si Bisma dan Kresna. Ya, satu contoh seperti itu. Nanti mulai dari gerakan itu gerakan perang, gerakan ornamen yang ada di situ atau alat-alat yang mendukung mulai dari kereta kencana, si panah dan segala macam itu semuanya mendukung ke sana. Atau tari Ramayana, tari romantik ya, percintaan ya. Atau dibuat tari sendiri kayak apa namanya itu Titanic ya. Titanic. Seperti apa itu? Titanic itu temanya percintaan di Titanic itu terus judulnya pertemuan dua insan seperti itu. Nanti dibuatkan cerita runtut seperti apa, gerakan seperti apa itu nanti eksplorasi gerak yang muncul itu mengarah ke sana. Musiknya diarahkan ke sana. Ya. Nanti cerita yang muncul di situ mulai dari pertemuan, perdebaran ya, debar-debar suasana karena pertemuan itu mulai kenal terus jatuh cinta gitu. Musiknya yang muncul kan berbeda. Kan seperti itu. Ya, itu eksplorasi. Ya, kejadian seperti itu.
Kita masuk pada improvisasi. Apa itu improvisasi? Memberi kesempatan lebih luas dalam melakukan imajinasi. Imajinasi, pemilihan, menciptakan dibandingkan dengan eksplorasi. Artinya, kalau eksplorasi itu menggali pola gerak. Pola gerak. Kalau improvisasi dalam kalimat di sini, dalam improvisasi seseorang lebih memiliki kebebasan dan mengungkapkan ekspresi. Ciri-ciri improvisasi ditandai dengan gerakan spontan. Improvisasi memacu kreativitas, memberi kesadaran bahwa gerak itu bersifat ekspresif. Improvisasi dapat tumbuh dari gerak-gerak tertentu yang telah Anda pelajari. Artinya seperti ini. Gerakan improvisasi itu bisa gerakannya sudah ada, tetapi dia kembangkan lagi dengan penekanan khusus. Itu improvisasi dari kalimat ini. Yang kedua, kalau eksplorasi itu pola gerak, tetapi kalau improvisasi itu pola kalimat. Ya toh? Jadi dalam satu kalimat misalkan tari satu bentuk karya proses penciptaan itu ada tari ilustrasi pembuka. Kalau di musik itu intro. Improvisasi. Jadi itu bagian awalnya dulu, gerakannya seperti apa, ya menuju ke tema. Ini juga sudah menggambarkan tema di wilayah intro, ya. Intro itu sudah tema, terus masuk cerita awal. Cerita awal dibedakan, dijeda dengan gerakan-gerakan improvisasi itu. Gerakan spontan yang membuat gerakan itu mutus terus menjadi jalan satu cerita sendiri, cerita awal. Dari intro masuk ke cerita awal. Terus masuk lagi ke cerita. Terus masuk lagi ke ending. Ya. Itu improvisasi memang kadang ada satu, biasanya itu tari tunggal itu. Tari tunggal. Dalam improvisasi itu lebih mudah. Ada gerakan-gerakan tertentu, ada kelupaan gerak tertentu, dia improvisasi dengan gerakan tertentu, tetapi masuk pada wilayah pukulan, pola pukulan musik. Ya, jadi tidak kelihatan improvisasi. Kalau improvisasi di musik itu karya musik yang tidak tertulis. Kenapa tidak tertulis? Iya, karena itu tidak ditulis pada partitur. Dan itu dinyanyikan spontan. Spontan. Tetapi tidak mengulangi, improvisasi itu biasanya sedikit ya. Tidak mengulangi, entah itu dari progressive chord ya. Tidak mengurangi makna yang jauh. Ya seperti itu. Hanya saja penekanannya itu memang kelihatan sekali kalau improvisasi. Ya. Oke, itu improvisasi. Kita masuk pada evaluasi. Pada evaluasi, semua kegiatan itu perlu evaluasi. Katanya, kenapa? Iya, supaya untuk mencapai kesempurnaan dalam pertunjukan, improvisasi. Satu contoh, buatlah identifikasi gerak yang telah dibuat dalam improvisasi. Dari explore improvisasi, gerakannya itu dibuat seperti apa. Ya. Terus dievaluasi. Kalau sekarang enak, evaluasi itu mudah. Anda dalam setiap pelatihan dan segala macam, ada rekod di situ. Terus setelah itu Anda sambil makan, minum atau apa, istirahat, disetel sambil melihat format bentuk yang sudah dimainkan. Oh seperti ini. Anda nanti tinggal menulis, oh di awal pembukaan tari, di intro tari, di permulaan, ya, ilustrasi awal itu kurang seperti ini. Musiknya, kalau Anda yang membuat, mesti Anda langsung punya imajinasi, langsung Anda pengembangan dalam kreativitas. Oh
dalam berpikir, oh yang saya inginkan tidak seperti ini, nanti seperti ini. Anda tulis saja. Setelah itu Anda komunikasikan dengan pemain musik. Setelah itu Anda lanjut evaluasi mulai dari tari kelompok Anda, dilihat, oh nanti narinya jangan seperti ini. Anda tulis, nanti dikomunikasikan. Ya. Jadi setiap apapun yang terjadi di wilayah itu, tarik karya cipta ditulis terus dievaluasi. Itu bahasa evaluasi. Ya, yang kedua, Anda mengulangi gerak-gerak yang telah Anda lakukan pada waktu Anda melakukan eksplorasi dan improvisasi. Ya. Gerakan-gerakan yang sudah dibuat, gerakan sebelumnya yang sudah ditata, gerakan-gerakan yang sudah diurutkan, ya, sesuai dengan tema, judul, ya. Terus tetap Anda itu evaluasi, kurangnya di mana? Masuknya halusnya, oh ini ceritanya sudah bagus, masuknya sudah bagus. Tinggal karakter, nanti tinggal sampaikan karakternya. Tolong para penari yang membantu nari, karakternya itu untuk diperjelas. Anda lihat di video, kayaknya kurang senyum, karakternya kurang garang, karakternya kurang ekspresif loh. Tangannya kurang zigzag, kurang kencang tenaganya. Ya seperti itu. Itu tinggal dikomunikasi. Itu bahasa evaluasi gitu ya. Terus masuk ke forming. Forming atau pembentukan gerak atau komposisi. Ya. Salah satu hasil dari pengalaman berkreasi tari adalah menyusun gerak tari. Menyusun gerak tari atau membentuk gerak. Itulah yang disebut dengan forming. Kebutuhan membuat komposisi lahir dan dari hasrat manusia untuk memberi bentuk pada apa yang ditemukan. Artinya seperti kebutuhan membuat komposisi lahir dari hasrat manusia itu, ya, pada apa yang ditemukan pada eksplorasi. Ya. Dalam eksplorasi itu kan ditemukan ada banyak pola-pola gerak, pola-pola banyak gerak. Tapi jangan lupa di eksplorasi itu karena dia dapat bisa dari melihat, terus bisa didapat dari cerita, bisa didapat dari dan segala macam apapun itu. Jadi setiap gerakan itu ada latar belakangnya. Ya. Latar belakang itu yang menjadikan lahirnya hasrat manusia itu untuk memberikan, oh kalau seperti ini nanti gambarnya seperti ini, musiknya seperti ini. Nanti bentuknya seperti ini, tariannya, seperti itu. Jadi imajinasi itu harus muncul, ya, harus muncul. Itulah tingkat kesulitan dari proses penciptaan seperti itu. Kalau orang yang melihat setelah jadi ditonton, oh ya udah seperti itu, apik ya, paling-paling hanya gitu, apik ya. Dia tidak mikir sampai sejauh mana ribetnya itu dalam mengeksplorasi, dalam improvisasi. Musiknya digabungkan seperti apa, terus dievaluasi, ya, formingnya seperti apa, gerak yang perlu dirubah lagi seperti apa, itu repot. Wah ini seperti ini, kok kayak agak janggal ya. Satu contoh dalam memadukan, kok agak janggal seperti ini ya, itulah ada evaluasi. Oke, ya. Ada pertanyaan sebelum masuk bab berikutnya? Saya mau ngajak Anda untuk buka dulu ini, mumpung ingat, mau saya absen. Sudah 27. Oke. Tanggal tanggal 7 ya. Ya udah pakai tanggal itu aja. Tanggal 14, Pak. Iya. Mbak Ripanatun. Iya, Bapak hadir. Oke. Mbak Dewi Siti. Hadir, Pak.
Oke. Mbak Ika Reski Fauzi. Hadir Pak, hadir. Oke. Kuswandi. Hadir. Siapa hadir? Oke. Oke. Kuswandi. Terus Vivi. Nggih Pak, hadir. Mbak Vivi. Terus Mbak Ayuni. Hadir Bapak. Iya, ini saya minta maaf ya, agak batuk-batuk gimana itu, masuk angin, wis kangenan kemarin itu. Habis jalan-jalan dari HH. Zailani Sidik. Hadir Pak, hadir. Oke. Triana Andriani. Hadir Pak, Triana Andriani. Oke. Vivien Winarsi. Mbak Vivien. Sudah gabung belum ya? Mbak Wiwin. Oh, belum gabung. Oh ya, Mbak Wiwin belum gabung. Ya udah nanti ditunggu. Terus lanjut Maisa. Hadir Pak. Oke. Mbak Lukman Abidin. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Siap. Erita. Nggih, hadir Pak. Oke. Mbak Nurleli. Mbak Nurleli. Mbak Nurleli. Belum hadir. Yuliana Pak. Putri. Ada? Pak. Oke. Nggih, ada Niki Mbak- Nurleli. Oke. Mbak Yuliana Fitri. Hadir. Ini Fitri apa Fitri? Fitri, Pak. P. Pakai P. Oh ya, oke. Dia Asanti, Arsanti. Nggih, hadir Bapak. Nggih. Oke. Imron Muhammad. Siap, hadir 86. 86. Herlina. Hadir Pak. Oke. Mbak Hadir. Indah. Hadir Pak. Hadir. Siti Nurjannah. Hadir Pak. Oke. Kalida. Oh, Mbak Kalida belum gabung ya. Waduh itu Kalida As-Sofa. As-Sofa. Mbak Dewi Ratnawati. Hadir Pak. Oke. Mbak Wakiah. Hadir Pak. Surat Wakiah. Sulistianing Tias. Hadir Pak. Yes. Arizal. Mas Arizal baru gabung. Kayaknya belum, Pak. Iya kayaknya belum laka soalnya. Terus Rahayu Hadir Pak. ada. Mustikawati. Turu. Hadir Pak. Yeah. Nur Fitriani. Hadir Bapak. Oke. Berarti ada Mbak Wiwin sama Mas Arizal ya yang belum gabung. Oke, ada pertanyaan? Ini kayak dibuka Ya, dulu Pak. turun di screenshot kok. Oh, alah, kelalen nyongnya kelalen, Pak. Iya kepriwe lah. Maklum Pak kencot, Pak. Ya. Itu Kersana itu keselatannya kalau dari Banjarharjo. enggak, itu kalau dari Tegal dari sini Selawi ke sana ke Jatibarang ngulon terus ngidul apa ya? Apa Itu sampai larangan, Pak. Arah Ciledug. larangan. Oh, itu lewatnya mana kalau dari sini? Dari Tegal. Lurus aja, Pak. Jatibarang. Ya, yuk. Oh, lurus terus Jatibarang. Iya. Ngulon terus. Belok kanan. Iya, belok kanan. Belok kanan, belok kiri, nyampe. Oh. Belok kanan, belok kiri.
Iya, lurus. Ada SMK Negeri 1 Kersana itu Pokjarnya, Pak. Itu kalau daerah Brebes sing ana bekas pabrik gula ndi aku ya? Nah, itu daerah situ, Pak. Kersana. Kersana, Pak, dekat. Iya, dekat SMK, SMA. Oh, iya. Lampu merah Kersana. Iya, pasar kowe ya? Pasar ya? Iya. Oh, iya. Oke, siapa yang tanya? Saya, Pak. Gimana, Mas? Pak, ini berkaitan dengan cukup menarik ini, Pak, berkaitan dengan tari. Karena saya senang dengan tarian, Pak. Saya tertarik dengan analisis dari Didik Ninitowo, Pak. Boleh saya men-share videonya, Pak, biar teman-teman tahu. Oke. Boleh. Ya. Sebentar, teman-teman. Seorang pria tapi mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Luar biasa itu. Dowok, orang Magelang itu. Ini menurut teman-teman punggung apa depan ini? Punggung Tari ya? yang dua muka, ini tari dua muka. Iya, bisa kayak gitu loh, Pak. Maksudnya gimana gitu, luar biasa sekali, Pak. Di sisi lainnya ya. Oke, saya cukupkan di sini, Pak. Ya, monggo. Terus apa? Ya. Yang saya tanyakan, kalau menampilkan tari yang sifatnya feminis itu kan bisa dilakukan oleh perempuan. Dan maskulin juga hanya dilakukan oleh laki-laki. Nah, Diditowo ini salah satu maestro dari Indonesia, Pak, yang bisa menampilkan dwi muka seperti itu, Pak. Nah, kalau saya bisa menafsirkan, apakah memang Didik Ninitowo ini tubuhnya kedua-duanya antara maskulin dan feminim, apa memang beliau ini mempunyai bakat tersendiri sehingga bisa menampilkan dua sisi yang berbeda dan kita sebagai penonton terhipnotis kayak yang depan ini, bukan di belakang yang depan, seperti itu, Pak. Jadi apakah memang Didik Ninitowo ini merupakan punya karakteristik tersendiri dalam hal tari ataupun gerakan-gerakan yang luar biasa seperti itu, menurut saya, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, prinsip dalam proses itu kan butuh latihan. Tapi yang pada dasarnya Diditowo itu memang dari kecil itu memang feminim, walaupun dia cowok, ya. Tapi dia feminim. Pengertian pemainan dalam tari itu yang feminim atau maskulin seperti itu tergantung kebutuhan. Coba kayak misalkan Arjuna nari, itu yang mainkan siapa? Putri kebanyakan itu. Arjuna main itu putri dengan kelembutan karena dia kan seorang yang halus banget itu. Walaupun laki-laki halus banget.
tutur kata yang muncul pada seorang Harjuno, gitu. Tarinya lembut semua, sampai ngomongnya pun sama seperti itu. Tapi pada tataran tertentu dia juga harus memberikan kesan maskulinya. Blak, tekukan seperti ini, blak, tekukan seperti itu dimunculkan. Ya. Jadi tergantung karakter, kapan tarian itu ekspresinya itu dimunculkan. Kalau untuk kayak semacam setiap harinya seperti apa itu feminim. Kayak Arjuno laki-laki tapi yang memerankan perempuan karena kelembutannya dia dalam bermain, tutur katanya pelan dan suaranya juga mirip putri seperti itu. Makanya dalam penampilan Arjuna dan segala macam pakainya pemainnya putri. Karena jarang pemain putra terus tangannya lembutnya lenturnya kayak putri. Berbeda dengan Didi Nowo. Dia memang sengaja membuat dirinya selentur itu. Makanya tiap hari dia itu latihannya terusan biar lentur ya toh. Dia untuk menjaga dan segala macam kekurusannya diri. Biar dia itu tidak bisa gemuk. Dia rokoknya enggak karu-karuan. Supaya tidak bisa gemuk. Ya. Ya. Antara itu pilihan yang karena maestronya dia kan di situ. Dia harus mempertahankan itu. Jadi dia harus selalu latihan dan latihan. Kalau dalam latihan mesti bisa, bukannya tidak bisa, mesti bisa hasilnya baik. Kayak gitu ya, Mas Imron. Ya. Artinya bentuk tarian seperti apa bisa. Kayak satu contoh lah. Kayak sirkus lah. Kalau mau main sirkus, tingkat berbahayanya, dangernya kan banyak sekali. Tapi karena dia latihan rutin dan seperti itu akan sedikit terkikis berbahaya karena putaran, latihan dan segala macam perfect. Ya. Itu rich banget itu ketukan dan goyangan seperti apa hitungannya itu harus pas banget. Ya, itu di wilayah sirkus. Lentur badannya juga harus lentur seperti itu. Mesti bisa. Tari model seperti apa kalau dipelajari betul bisa insya Allah. Itu ya. Ada lagi? Nggih, izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Vivi, monggo. Kalau kita lihat kan banyak tari-tari yang menggunakan properti nggih, Pak. Misalnya tari kipas, membawa kipas, tari piring dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memiliki makna tersendiri nggih, Pak. Mohon penjelasannya. Terus awal mulanya kenapa membawa properti seperti itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Begini, kalau properti di wilayah tari itu satu, biasanya kan awalnya dasarnya dari judul itu sendiri, dari judul. Jadi kalau tari serampang 12, tari piring seperti itu ya, tari lilin dan segala macam, terus pakai lilin, tari lilin, tilinya dipakai dipegang tangan, kan tidak, ditaruh di baki, ya, pising, tempelkan di situ, terus nari pakai seperti tari lilin. Ya. Itu properti. Jadi tarian itu tidak bisa lepas dari tema. Tarian tidak bisa lepas dari musik. Ya. Oleh sebab itu, properti, kostum, ya, dan jalan cerita itu harus mendukung. Ya. Kalau latar belakang cerita seperti apa, Anda nanti bisa bisa browsing ya. Latar belakang cerita terbentuknya tari serampang 12, tari piring dan segala macam. Tetapi di wilayah tema dan judul itu sudah termaktub di situ. Jadi kalau dia itu tari kelinci, paling tidak gerakannya, kostumnya mendekati kelinci. Tari piring. Kenapa dia piring? Kalau tidak pakai piring, bukan tari piring, gitu. Judulnya hilang, tidak ketemu. Tarian dengan akrobatik sedikit, tarian itu seperti itu. Itulah tari piring, tari lilin, tari dan segala macam tarian itu. Tetapi kalau sejarah satu-satu, saya tidak begitu ngerti ya. Tapi secara dilihat dari kasat mata yang itu, dilihat dari
temanya dulu, terus masuk judul, terus gerakan. Kenapa? Iya, karena proses penciptaan tari, proses pembuatan karya tari, komposisi tari itu modelnya seperti itu. Dari tema dulu, masuk judul, terus buatkan cerita. Terus mulai dari eksplorasi. Eksplorasi menggali gerakan-gerakan yang masuk pada tema dan judul, yaitu gerakan-gerakan seperti ini disusun terus diimprovisasi, terus dievaluasi, atau dievaluasi bagaimana formingnya itu tepat tidak, seperti itu. Itu kan berawal dari proses pembuatan karya cipta itu sendiri, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mau membuat karya tari ya harus seperti itu. Iya, nanti kalau ada pertanyaan kalau tidak seperti itu gimana? Ya. Makanya kalau bahasa properti kayak tari petik bunga. Tarinya di situ belakangnya kan ada kedok. Apa namanya yang diikat di belakang itu enggak ada dawat, wakul. Wakul banget teman. Wakul ya, tari pakai apa sih? Baju jarit dan segala macam, ya toh. Kenapa pakai jarit? Kenapa pakai pakaian-pakaian ada tradisi seperti itu? Ya karena biasanya dulu dalam proses pengambilan itu yang ngambil-ambil ada orang pedesaan. Orang pedesaan yang menggunakan jarit, menggunakan baju tradisi, pakai kemben, gitu. Kan gitu, gitu. Kenapa? Supaya karakter dari tari itu tergambar di sana suatu pedesaan dan segala macam. Masih utuh, gambaran itu masih utuh ya. Jadi psikologis orang yang melihat itu langsung ke sana. Wah, keren kayak anak. Waduh, pakai warna keren, bagus. Warnanya bagus, kembennya juga bagus itu ya. Terus apa jaritnya bagus, tariannya, gerakannya oke, melambangkan dia dalam pengambilan bunga dan segala macam. Ada apa tadi wakul kan? Propertinya kan ada wakul, ada jarit dan segala macam, kan seperti itu. Atau pakai ani-ani dalam pengambilan panen apa padi ya, seperti itu. Itu kan properti. Ya. Seperti itu nggih, Mbak Vivi. Nggih, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, sinten niki, Mbak? Kalida. Bentar, ini udah kelihatan. Sinten, Mbak? Kalida, Pak. Kalida, oke. Nggih, monggo pripun, Mbak? Itu, Pak, seni tari buruk itu kan menggabungkan antara ada topeng, ada apa ya itu ya, ada bukan begitu ya, Pak ya. Itu makna dari tari buruk sendiri itu apa, Pak? Gitu. Kalau enggak salah itu buruk-buruk yang kendaraan-kendaraan yang dimaksud oleh untuk tumpangan Nabi Muhammad apa ya? Tari buruk apa ya? Nggih, Pak, nggih benar. Iya. Oh, iya yang ada topengnya putih gitu, Pak. Iya putih itu tari kendaraan Nabi Muhammad Rasul itu pada waktu Isra itu apa ya? Iya. Jadi itu kan satu proses penggambaran saja, Mbak. Jadi digambarkan satu bentuk tari, satu cerita yang digambarkan dalam bentuk buruk, gitu. Itu seorang buruk itu adalah satu bentuk kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk melakukan Isra Mi'raj. Seperti itu. Masalah topeng dan seperti apa kan masalahnya di situ juga wajah kan tidak bisa digambarkan sendiri-sendiri seperti apa. Makanya dipakai topeng, diabstrakkan seperti itu. Nanti barangkali ada yang menggambarkan buruk seperti ini repot. Nanti ada pelecehan lagi seperti itu. Gitu. Jadi itu hanya penggambaran saja. Kenapa buruk itu warnanya putih? Iya, karena segala sesuatu pada waktu itu yang berhubungan dengan Rasul Nabi Muhammad itu semuanya dalam bersih, semuanya suci. Kesucian itu bentuknya adalah penggambaran untuk warna adalah putih semua seperti itu.
Kan gitu. Dalam penampilan tari seperti apapun nanti kebanyakan putih karena apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pada waktu itu prosesnya adalah suci, putih, bersih seperti itu. Kendaraan yang dipakai pun sama seperti itu, putih. Bang, nanti kayak kilat. Dan penggambaran kilat seperti itu kan cahaya kan ketemunya hanya putih aja, semburat putih seperti itu. Gitu Mbak Khalida. Halo. Ya Pak, terima. Ya Pak, tadi pas saya di absen saya nggak ngejawab ya Pak. Itu lagi di belakang Pak. Oh iya, saya juga minta maaf ini karena malam-malam jadi Anda yang di belakang tertunda seperti itu ya. Iya, oke. Iya. Oke, memang harusnya ini kan acaranya Anda dengan keluarga ya malam ya seperti itu ya. Waduh, saya jadi tidak enak betul. Padahal besok itu minggu depan saya masih ada lagi, itu gimana caranya ya? Maju lagi ya, setengah 7. Minggu. Saya tadi, makanya tadi saya itu ke koordinasi dengan Mas siapa? Lukman. Mas Lukman, iya. Lukman. Iya, saya tanya berapa satu hari minggu itu apa saja? Kan dari pagi, paginya enggak ada. Tadi saya lihat tanya di kelas yang A2A, yang jam 1 itu. Mas, kalau kelas ini hari minggu hari apa aja? Peruntungan dari jam 8, 10, 1. Aduh, enggak bisa lagi. Udah. Iya. Berarti minggu depan geser lagi Pak, apa gimana? Iya, minggu depan Jumat Sabtu. Saya itu juri di lomba hari jadi Kabupaten Tegal. Ya. Dimajuin aja Pak hari Kamis. Boleh apa Mbak? Nggak apa-apa. Tapi tergantung teman-temannya bersedia apa tidak. Hari Kamis kebetulan ada jadwal PKR yang dimajukan juga Pak. Kan hari Kamis tanggal merah gitu maksudnya Pak. Oh, Kamis besok tanggal merah? Iya Bapak. Oh ya oke. Jam berapa? Dari kelas itu ada yang masuk yang sudah ganti jadwal ke situ jam berapa Mbak? Ada jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12. Ya udah nanti saya kelas ini maju di 1 apa jam 8 pagi? Jam 8 aja Bapak. Jam 8 aja. Jam 1. Jam 1. Pagi. Buat istirahat Bapak. Pagi Ya. pengen nyantai. Silakan aja Pak. Jam 1 ya. Jamnya Oke, nggak enggak apa-apa. tanggung. Ya udah. Kalau gini. Ya, kalau jam 8 pagi saya setuju banget. Tenaganya masih fresh. Ketemu jam 10. 8 aja Bapak. Ya, nanti jam 8 ya. Biasanya jam 8. Berarti seperti itu enggak apa-apa ya? Iya, jam 8. Oke. Ya wis, untung libur ya. Oke. Nanti saya tak koordinasi lagi. Hari Kamis tanggalnya berapa itu ya, Mbak? Itu pertemuan Tanggal 18. 18. Itu pertemuan ke-6 ya? Iya, Pak. 26. Oke, semangat, wis. Itu Semangat, tuh kegiatan itu panitianya saya, yang adakan saya. Itu kan jauh-jauh di planning jauh-jauh hari 3 bulan yang lalu, gitu. Masuk ini, waduh ketemu ini gimana nih? Untung enggak ketemu minggu berubahnya banyak lagi. Ya, itu kan rencananya Sabtu Minggu. Terus saya geser Jumat Sabtu. Sudah saya geser itu. Jumat Sabtu. Aduh kena lagi. Ya oke. Dah hari Kamis ya. Sabtu hari Kamis. Oke, Pak. Ya siap. Matur nuwun. Saya tulis dulu hari Kamis. Jam 8. Pak. Oke. Jam 8 pagi aja Pak, biar fresh. Web ke-6. Oke.
Tanggalnya ya wis tanggal 6 yang penting itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini Pak mau bertanya. Ripanatul. Iya, Ya. ini seputar tentang properti apa ya? Kalau lomba itu Pak, biasanya kan misalkan ada sebuah syarat, misalkan menggunakan aksesorisnya minimal 4 gitu Pak. Ternyata ketika kita menggunakan, ternyata kita salah gitu Pak. Ternyata itu properti. Mohon penjelasannya Iya. antara lebih rincinya ya Pak ya, antara aksesoris dan properti maksudnya gitu Pak. Ya. Properti dan aksesoris. Kalau aksesoris itu yang nempel di tubuh, Mbak. Kalau properti itu peralatan yang dipakai atau media yang bisa digunakan untuk improvisasi, untuk jadi gini, media atau alat-alat yang mendukung tarian itu. Satu contoh kayak panah, itu properti. Di situ ada apa namanya, kencana, kereta kencana, itu properti. Gitu. Terus di situ ada tugu, itu properti. Kalau Anda buat Citarum apa. Tetapi kalau aksesoris yang nempel di tubuh. Jadi ada tali-tali, misalkan ada kayak tari topeng dan segala macam, itu kan banyak variasinya, aksesorisnya banyak. Gitu. Ya. Tapi beda, topengnya itu properti, bukan aksesoris. Ya. Bisa dipahami ya Mbak? Tali topeng itu properti. Kalau aksesoris yang nempel, gitu. Properti topengnya itu dilepas dulu, tidak dipakai. Jadi aksesoris itu yang nempel di badan, tarik dan segala macam. Selendangnya diikatkan, tali, ikat pinggang, terus gasper dan segala macam. Terus yang ada gelang-gelang di sini itu aksesoris. Ya, kecrik itu aksesoris. Ya. Properti itu yang di luar badan. Oke, kalau propertinya maksimal 4 ya tinggal dihitung aja. Properti dalam tema yang Anda buatkan tari itu apa? Terus yang mendukung itu apa? Pasang seperti itu. Ada 4 maksimal. Ya. Kalau aksesoris itu yang nempel di badan, mulai tindik, anting-anting seperti apa ya, ikat. Nanti kita lihat tari topeng ya, seperti apa. Itu properti yang nanti propertinya mana, aksesorisnya mana. Ngoten Mbak Ripanatul. Saya harap yang lain juga. Ripanatul Pak. Si Ripanatul apa sih? Beda. N, pakainya N, jangan Ripanatul. Oh, iya pakai N, Ripanatun. Oke, Ripanatun. Kayak gitu, Mbak. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi artinya biar nanti tidak ada kesalahan dalam lomba dan segala macam, perlu dipahami persis itu. Kasihan kalau seperti itu tahu-tahu salah, aduh, itu langsung loh, penilaiannya itu langsung hancur loh. Ya. Penilaiannya langsung hancur, tidak dinilai itu, coret. Ya. Kalau saya sama seperti itu, lomba nyanyi, kalau di awal aja sudah fales, udah saya coret. Saya minum atau ke belakang, cari yang seperti itu. Ya. Iya, jadi kalau ada kesalahan dalam penangkapan satu lomba, wah mancur itu. Oke. Kalau enggak ada, saya tadi mau ngajak Anda apa ya? Yang tadi Mas itu, yang tanya tadi membawakan video, tadi video apa yang di setel ya? Nini Towok, Pak. Nini Towok. Ya, jadi nanti tadi pertanyaannya hanya itu ya, apa ya? Sama apa di kelas tadi ya? Sebentar, saya tak masuk ke YouTube dulu. Oh, dikeluarkan dulu dari ini. Bentar. Ke YouTube.
Oh, properti. Oke, properti, tarian, properti. Saya masuk ke apa namanya? Tari topeng untuk menjelaskan seperti apa yang mana aksesoris, yang mana properti. Tari topeng. Cirebon, ya, tidak jauh beda dengan Losari. Oke, Leng. Bentar, ini tidak kelihatan. Saya tak masuk ke tari Bali aja yang banyak propertinya. Ini mana? Tari Gambyong. Ini pembangan cakil dah. Ini properti, ini apa namanya sapu lidini, ini gunungan, ini properti ini semua, ini properti ini properti, ya. Sekat selin ini properti ini, ya. Ini properti. Apa ini sampingnya si sapu apa ini? Ya. Itu properti. Gambarnya nggak ada ya Pak ya? Oh, gambarnya enggak ada. Terlihat. Oh, sebentar. Ya, Belum bentar. muncul, Bapak. Iya, lupa saya. Belum saya masukkan, saya kirim. Efek malam hari kayak. Maaf. Ya. Efek malam hari kayak Pak ya. Efek malam hari. Kayak kelihatan dah. Oh iya udah Pak. Sampun. Ya. Kalau yang namanya aksesoris, ini yang ada di badan ini nih. Selendang, kecrak ini, gelang ini, ya. Terus topi ini aksesoris ini, ya. Ya, ini aksesoris. Yang muncul di sini, ini properti ini, mulai dari sapu ini di sini, terus gunungan yang dibelah ini properti. Ya. Gitu ya. Ya, atau mana lagi ya, properti. Gatot-Kaca biasanya ada propertinya. Apa sih? Oh, cucuk lampah toh. Opera Panjapa itu banyak propertinya, Pak. Iya. Opera Panjapa, iya. Iya ya, ini artinya ini yang nempel di badan ini aksesoris semua. Dan aksesoris itu dalam tarian itu punya makna satu-satu, itu punya makna semua. Punya nama dan punya makna sendiri-sendiri. Itu aksesoris. Ya. Oh, ini Beksan karya Mangkunegaran 4. Ya. Mana lagi siapa lagi yang banyak itunya apa ya? Intinya paham ya antara properti dengan aksesoris. Aksesoris. Cari hotel murah. Agoda. Unduh app Kang Lukman cari hotel murah, beli Kang Lukman. Ini kalau pemain ini bisa memanfaatkan
stand book ini, salon dan segala macam. Ini jadi properti. Ya, jadi properti di sini satu benda, satu alat yang mendukung tema dari tarian itu. Ya. Kalau dia bisa memanfaatkan di sini, ini jadi properti. Gitu. Ini kan sementara ini hanya salon aja. Ya. Dia kan bukan properti, tetapi pendukung sound system. Terus kalau dia propertinya ini di sini sementara ini si topengnya ini ya. Ini tari ini kan putri. Ini kalau untuk Arjuna, ini juga masih kekasaran. Berarti lembut banget itu Arjuna. Dalam main kan tariannya kan lembut. Ini walaupun putri tapi tenaganya sangar, kasar. Nah, ini kelana Pak, topeng kelana ini Pak pakainya. Iya kelana, iya ini kelana. Ini kasar. Ini Cirebon ini. Oke, ini tari Cirebon, tari apalagi ya yang tadi mau dimainkan, dijarikan apa lagi, Mbak? Oke, Anda ada pertanyaan lagi? Kita lanjut aja. Kalau tidak ada, atau kita masuk pada sesi yang kemarin itu, apa namanya? Presentasi. Ya, pemaparan itu. Ini berarti kelompok berapa yang maju? 2? 4 apa ya Pak? 4. 3 Kemarin sudah 4. maju. Kelompok ini sudah maju berapa? Kemarin kelompok 2 Pak, kelompok 3 berarti. Oke, iya. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3 siapa Mas, Mbak? Kelompok kami Pak. Kelompoknya Mas Imron. Dan kawan-kawan. Oke, monggo dimulai. Ini tadi screenshot sudah ya saya? Sampun, Pak. Nggih, lalen nangis tua. Kopinya anding, oh, Pak. Iya. Perjan kopi, Pak. Saya tak buat kopi, oh. Anda presentasi, saya tak buat kopi. Monggo. Ini nunggu tampilan dulu, Pak. Yeah. Maaf Pak, Wiwin hadir nggih Pak. Bapaknya lagi bikin kopi, Bu. Jangan Iya, Mbak Wiwin. tenang. Saya masih di sini. Iya. Nggih Pak, punten. Saya telat Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang penting hadir. Pak Imron. Iya, siap. PPT-nya wah ditampilnya wah nyong orang bisa Oke. sinyalnya ora kuat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku yang hebat dan luar biasa, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam sebuah perkuliahan yang sangat menarik dan memang ini yang paling menggelitik dari sekian banyak perkuliahan. Dari pagi kita berpenatan di sini di malam ini kita bersenang-senang karena kita mempelajari tentang seni. Karena hakikat seni adalah menyenangkan. Jadi kelompok kami yang terdiri dari Pak Lukman,
Yang kedua saya sendiri Muhammad Imron, yang ketiga Nur Laili, keempat Ibu Diah Arasanti, yang kelima Ibu Wangi, namanya Mustikawati. Ya. Mari kita sebelum memulai sesi pembacaan PowerPoint ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan, mempresentasikan unsur dan prinsip seni rupa. Ya. A. Unsur seni rupa. Untuk jenjang SD, kelas bawah khususnya kita menekankan seni rupa. Sedangkan untuk kelas atas 4, 5, 6 kita diselingi dengan seni tari yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama seni rupa dulu. Yang pertama yaitu unsur-unsurnya antara lain satu, garis. Garis adalah perpanjangan dari susunan titik-titik yang memiliki panjang namun relatif tidak memiliki lebar. Kedua, warna. Warna merupakan unsur rupa yang secara langsung dapat menyentuh perasaan. Menurut teori Brewster, warna terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Yang ketiga yaitu tekstur. Adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda yang akan kita tempeli warna. Keempat, ruang. Bagian benda yang tampak pejal, keras, disebut juga pukal, ruang kosong, disebut juga rongga. Selanjutnya, ruang. Bagian benda yang tampak, yang tadi ya, bidang, sekarang nomor 5 bidang. Bayangan terjadi karena adanya pencahayaan. Cahaya dapat memberi efek gelap dan terang. Selanjutnya, prinsip seni rupa. Yang pertama, kesatuan. Kedua, keseimbangan. Ketiga, irama. Keempat, penekanan. Kelima, proporsi. Keenam, keselarasan atau keserasian. C, karakteristik estetik anak sekolah dasar. Nah, kita sudah masuk ke spesifiknya yaitu tentang sekolah dasar. Perasaan estetik adalah suatu perasaan yang berhubungan dengan keindahan, baik yang berupa keindahan alam maupun keindahan karya seni. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa seni hakikatnya menyenangkan. Jadi sebelum kita memberikan pembelajaran anak-anak seni, minimal kita bisa menyenangkan dalam pembelajarannya. Seperti yang pernah saya tanyakan, bagaimana kalau misalnya seorang penari efek senyumnya nggak ada, maka akan terjadi kehambaran dari tari tersebut. Sehingga unsur dan prinsip seni rupa harus kita pelajari dan harus kita pahami, karena kita sebentar lagi akan menjadi seorang guru SD, baik yang sudah menjadi guru SD ataupun sedang menempuh pendidikan ini. Ketika kita masuk ke pembelajaran SD, minimal kita menyenangkan hati anak-anak dahulu supaya mereka bisa tertarik dari apa yang kita ajarkan. Dan tentunya dari unsur seni rupa itu kita bisa masuk ke properti, karena properti terdiri dari seni rupa dan perpaduan warna-warna yang sangat menarik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi panjang lebar. Silakan untuk rekan-rekan yang yang akan menanyakan, kami persilakan. Saya, Pak. Yo, tarik sis. Itu tadi yang ada di dalam prinsip apa tadi? Seni rupa ya, Pak ya? Oke. Coba Pak dilihat lagi Pak prinsip. Prinsip. Ini Bu. Yang satu lagi ini kan unsur. Nah, ini prinsip seni rupa yang pertama kesatuan, 2 keseimbangan, ketiga irama, dan 4 penekanan. Bisa dijelaskan nggak Pak? Maksudnya irama, penekanan, dan proporsi itu maksudnya gimana dalam seni rupa? Kalau dalam seni suara, mungkin irama lebih ke ini ya, kayak nada suara yang seperti itu ya. Kalau dalam seni rupa maksudnya gimana Pak? Oke, terima kasih Bu. Cukup menarik sekali. Silakan teman-temannya lainnya mau menanyakan. Izin bertanya Pak Imron. Izin bertanya Pak. Nggak usah izin Bu, langsung aja Bu. Rebutan.
Ini Pak Ya Mbak Ika misalkan, mawon, Mbak Ika. ya terakhir Gunting Mbak batu Wiwi ya. kertas. Ini Pak Imron misalkan mengajarkan rupa tekstur pada murid di kelas, mungkin alat peraga yang digunakan agar siswa menjadi paham itu alat peraga apa yang bisa digunakan pada Pak Imron? Oke, terima kasih. Luar biasa. Yuk, satu lagi biar 3. Monggo, Bu. Ya Pak. Ibu Vivi ya? Nggih Pak. Yuk. Vivi ini halus? Iya. Asik. Pak Imron itu ya Pak ya. Wis wengi lho. Oke ya Pak. Tadi kan udah pertanyaannya udah yang berkaitan dengan materi. Kalau saya lebih ke umum aja ya Pak ya. Oke. Iya. Kalau kita lihat itu yang peminat untuk kuliah di jurusan seni itu kayaknya jarang ya Pak ya. Yang saya tanyakan itu kenapa bagi sebagian besar orang padahal mungkin dia memiliki kemampuan, keahlian dalam bidang seni, tapi tidak mau kuliah jurusan seni gitu Pak. Kenapa ya? Maksudnya jurusan seni jarang diminati. Apakah ada faktor yang menyebabkan atau mungkin berpikiran karena lapangan kerjanya sedikit atau bagaimana? Menurut Pak Imron kelompoknya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vivi. Pertanyaan pemantik yang sangat luar biasa ini ya. Iya, baik. Saya meraba dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi disampaikan. Yang pertama, mohon dijelaskan prinsip seni rupa yang diantara lain kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, keselarasan, atau keserasian. Dari rekan-rekan yang kelompok saya mungkin mau mengawali dulu untuk menjelaskan dari ini. Pertanyaan Mbak Ribhanatun, monggo. Ada Pak Lukman, ada Bu Nurlaili, ada Bu Dia Arsanti, dan Ibu Wangi, monggo. Barangkali ingin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita yang sudah masuk. Tidak ada ini. Borongan. Yang ditanyakan prinsip borongan Pak Im lagi pada tidur. Monggo, garap. Ayo garap langsung. Kalau Lukman aja turun hari Kak. Oh alah. Nyong kancani kira. Mbak Rifanatur yang ditanyakan dari prinsip seni rupa itu semuanya apa yang irama? Enggak Pak, kalau lebih ke irama sama irama, penekanan dan proporsi ya. Itu aja sih yang masih belum dipahami. Irama, penekanan sama proporsi maksudnya gimana? Yang irama ya. Kalau kesatuan kan mungkin bisa ya, bisa maksudnya udah bisa lah dipahami maksudnya. Keseimbangan, keselarasan bisa. Ya kalau irama dari penjelasan prinsip seni rupa, kalau irama itu dalam seni rupa itu peletakan bukan dari suara ya, karena ini kan visual. Jadi ini ada peletakan sesuatu yang unsur-unsur yang mau dilukis atau misal garis atau warna, biar kadang kan kalau kita mikir oh bagusnya di sini, oh bagusnya di sini, ini lebih simetris kalau yang tinggi lebih di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu keselarasan dari peletakan gambar-gambarnya itu atau garis atau bentuk apapun yang ada di seni rupa tersebut itu biar selaras
jadi menimbulkan apa ya? Menimbulkan keseimbangan. Jadi berhubungan dengan prinsip-prinsip yang lain, Mbak. Jadi dengan peletakan yang benar itu akan menimbulkan keseimbangan juga, menimbulkan kesatuan juga. Jadi nanti ada artinya selain sedap dipandang. Seperti irama di seni suara juga, kalau iramanya acak adul kan suaranya juga tidak enak didengar. Sama seperti di seni rupa, ketika peletakannya salah tidak akan enak dilihat atau mungkin juga tidak mempunyai arti begitu, Mbak. Itu yang di irama menurut saya. Barangkali teman-teman ada yang mau menjelaskan mengenai penekanan atau proporsi, monggo. Atau mau ada yang menambahi mengenai irama, boleh. Sekian dari saya, Mbak Rifhanatun. Ya, saya tak masuk di irama ya. Jadi irama di wilayah seni rupa itu satu bentuk pengulangan. Ya, bentuk pengulangan. Pengulangan di sini misalkan satu contoh seperti ini. Ayang-ayang dari suatu pohon, bayangan. Gitu. Atau pada tepi sungai itu ada pohon-pohon di tepi sungai, terus di bawahnya sungai itu ada gambaran yang serupa, pengulangan itu irama. Ya. Jadi bidang pada jarak yang sama dalam sebuah permukaan lukis seperti itu, pengulangan bentuk, gitu. Ya, jadi itu untuk mengarahkan perhatian, yang seperti itu bisa dikatakan juga sebagai irama. Ya, irama. Ini bentuknya sama, diulangi lagi. Tetapi dengan komposisi yang agak berbeda. Satunya di atas, di permukaan tanah, satunya di gambar sebagai pantulan dari air seperti itu. Atau air yang bergelombang, sama. Itu juga irama, air yang bergelombang. Ini bergelombang, itu irama. Jadi gelombang-gelombang air itu dibuat gores-gores itu irama. Pengulangan goresan-goresan pada lukisan air itu irama juga. Kalau ada istilahnya gelombang gerojokan dan segala macam, itu irama itu. Ya. Tujuannya apa ya? Halo, suara saya masuk enggak ya, Mbak? Masuk, Pak. Oke. Ini yang digambar, Pak. Seperti ini irama ya, Pak ya, berarti Pak ya? Irama. Yang ditampilan itu, Pak. Kalau ya artinya begini, dalam satu ya irama ini bisa dikatakan irama itu yang mana ini, yang seperti ini, otot-otot ini ya. Akar ini yang ke sini, terus akar lagi ke sana, akar ini irama ini irama, itu irama. Ini ke sana, terus di sini itu irama. Ini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini itu irama. Ya. Jadi pengulangan bentuk gambar ya sesuai dengan kedudukannya, tuh, proporsinya seperti apa itu irama. Begitu. Ya monggo yang lain teruskan. Jadi pertanyaan kedua Pak, pertanyaan selanjutnya. Monggo Mas Lukman. Untuk pertanyaan yang kedua itu berkaitan tentang tadi apa ya? Pertanyaan dari Ibu. Yang kedua Ibu Vivi bukannya Bu tadi, Bu? Mbak Ika. Bu Ika ya? Tentang apa ya, Bu? Tadi lupa saya, Bu. Tentang menjelaskan unsur tekstur pada siswa, Pak. Agar lebih paham menggunakan alat peraga apa. Iya. Sekarang kita kalau melihat anak-anak SD, sekarang kita lebih condongnya ke itu, Bu, apa? Seni rupa sekarang bisa melalui kolase. Kayaknya lebih mengena ketimbang menggambar dengan menggunakan krayon dan sebagainya, itu loh.
media yang paling berkesan biasanya kalau saya di sekolah menggunakannya kolase, atau kolasenya itu bervariasi bukan dari biji-bijian aja Bu, tetapi dengan dari daun-daun ranting, daun kering, ranting, itu bisa malah lebih estetikanya, keindahannya lebih menarik ketimbang pakai biji-biji tanaman dan yang lain seperti itu Bu. Mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain mau menambahkan, monggo Pak Lukman. Halo Pak. Ya. Pertanyaan kedua, apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya, media yang paling menarik untuk tingkatan SD dalam seni rupa itu yang seperti apa? Media ya. Ya. Dalam tingkatan anak SD biar supaya menarik begitu. Betul. Ya, jadi, ya. Izin menjawab, barangkali nanti bisa ditambahkan lagi. Jadi media yang menarik untuk anak SD begitu ya, dalam kaitannya dengan seni rupa, ya kita tilik dulu apa sih seni rupa itu. Nah, seni rupa berarti kan itu kaitannya dengan gambar ya. Rupa, gambar. Jadi kita kalau memberikan ke anak pelajaran seni rupa, menggambar begitu, medianya banyak sekali sebenarnya. Yang menarik bisa dengan kertas origami, kemudian dengan kertas karton ataupun kardus, banyak sekali sebenarnya media untuk seni rupa yang menarik menurut saya untuk kita kasihkan ke anak-anak. Seperti itu. Terima kasih Pak Lukman, penjelasannya luar biasa. Yang selanjutnya pertanyaan dari Bu Vivi, kenapa sih pendidikan seni di Indonesia kok peminatnya sedikit? Saya pernah main ke Jogja di di ISI, Institut Seni Indonesia. Di sana ada beberapa jurusan, pedalangan, tari daerah, dan koreografer dan sebagainya. Nah, saya pernah masuk ke ruang rektorat di situ, dan memang kenyataannya seperti itu Bu Vivi, peminatnya sedikit. Apa sih yang menyebabkan faktor-faktor tersebut? Yang namanya seni menurut saya itu panggilan jiwa Bu. Panggilan jiwa, bukan panggilan profesi. Kalau pertama hobi, kita, iya, tapi hobinya di sini bukan hobi yang asal hobi Pak. Hobi di sini harus tahu ilmunya. Kalau hobi di sini hanya sekedar itu namanya penikmat. Seperti yang Bapak Tutor sering katakan, hanya penikmat, kan pemerhati. Kalau pemerhati ada ilmunya dari segi estetik. Apa sih? Suaranya nggak ada, jauh. Kayaknya lagi makan seblak pedes ini. Iya. Sinyal, bro. Oke. Saya tak masuk lagi. Mungkin Pak dari headset juga berpengaruh. Sebelum seni itu tadi apa ya? Pertanyaan apa ya? Untuk di SD itu melukis. Media yang paling tepat itu loh Pak. Begini. Kalau media yang paling tepat itu tergantung dari usia. Kita masuk pada psikologi sana. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya, itu harus dibedakan dengan kelas 1, 2, 3. Medianya itu dibedakan harusnya. Ya. Jadinya dalam menggambar pun terus mewarnai itu harus dibedakan. Makanya bagaimana kita itu merangsang, merespon anak supaya mau belajar. Kenapa belajar di wilayah seni itu harus dirangsang? Iya, karena otak kanan itu harus dirangsang juga. Otak kanan harus berkreasi, harus dipakai. Tidak hanya otak kiri aja untuk pengetahuan umum, menghafal dan segala macam. Kreativitas di wilayah kanan itu juga harus diaktifkan. Ya caranya apa? Dengan seni-seni ini, musik, rupa, tari dan segala macam. Ya. Kita masuk pada wilayah psikologis, gitu. Anak-anak kalau di kelas 1 sampai kelas 3 itu kan hanya masih kental sekali bahasa menirunya.
meniru. Kelas 1 sampai kelas 3 tidak mungkin dia menggambar sendiri. Buatkan ada gambar apa yang menarik, terus bagaimana caranya mewarnai. Mewarnai ada beberapa macam, pakai cat minyak, ada pakai cat air, ada suruh buat sendiri pakai kertas krep. Gitu. Anda kenalkan cat cat air, terus Anda kenalkan anak-anak itu dengan cat warna yang dibuat sendiri pakai kertas krep. Kertas krep kasih air sedikit terus dipreset. Ya, anak-anak nanti senang buat seperti itu untuk warna dan segala macam dicampur nanti hasilnya seperti apa. Ya. Itu di kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 4 itu sudah mulai bisa berkreasi membuat. Ya. Jadi anak-anak itu memang harus dirangsang gimana caranya membuat gambar bentuk, membuat botol, membuat meja, membuat kursi. Yang Anda kenal, yang dikenal anak-anak dulu. Jadinya gambarnya bertahap. Ya. Kita di sini harus memberikan informasi yang lengkap untuk anak-anak. Ya. Jadi bukan langsung kita sesuai dengan kita sukanya main di wilayah kolase seperti itu. Jangan. Anak-anak itu nanti tidak punya pengalaman informasi lengkap. Ya. Kolase itu untuk yang nanti kelas-kelas berikutnya. Jadi dari awal kelas 4 itu nanti gambar-gambar bentuk. Naik lagi gambar bentuk, terus diarsir. Karakternya seperti apa, oke? Ganti lagi gambar pemandangan kelas 5. Kenapa? Iya, itu kan masih di sekitar kita. Anak-anak disuruh keluar. Ada pohon apa sih? Ada pohon 1, pohon pepaya atau pohon apa di luar. Tulis, suruh gambar itu. Ada tiang listrik, gambar tiang listrik. Ada tiang bendera, gambar tiang bendera. Nah, itu masih gambar bentuk, tetapi kan backgroundnya beda. Kalau di dalam yang tadi gambar bentuk pakai botol dan segala macam. Ini gambar bentuk, background beda. Anda bisa buat belakangnya itu digambar enggak apa-apa. Ya. Pengalaman itu tambah naik kelas 12, kelas 6. Ya, kita suruh menggambar lagi agak detail. Agak detail. Ini pohon, ini batangnya digambar seperti ini. Ini pohon dari depan, ini atau pot. Gambar pot, gambar seperti ini, bunganya gambar dari depan seperti ini. Variasi karakter itu akan bertambah. Oh, caranya menggambar daun dari samping seperti ini. Kalau dari depan seperti ini. Nanti tangkainya tidak harus kelihatan semua. Tangkainya kelihatan yang mana di sini kasih sini terus ke bawah. Serot. Nah. Artinya anak-anak itu dikasih pemahaman seperti itu. Ya, bertahap, step by step. Media yang dipakai itu nanti juga bertahap juga, dari mulai kertas terus masuk ke kanvas, atau dari kertas masuk ke manila, ya, atau dari cat air, cat minyak dan seterusnya. Itu tergantung kemampuan dari guru-guru itu sendiri menaikkan kemampuan untuk anak bermain di wilayah seni rupa seperti itu. Itu di wilayah rupa. Masuk di wilayah seni. Kenapa seni itu agak sedikit peminatnya? Iya, karena dari 10 orang atau 20 orang yang suka nyanyi itu, yang pinter nyanyi paling 1. Atau 30 orang yang pinter nyanyi itu 2. Ya. Dari sekelas itu yang suka nyanyi atau yang suka main musik itu paling 1 atau 2. Bisa dibayangkan perbandingannya, ya kan, seperti itu. Artinya di situ orang-orang itu tidak mau gambling di situ. Saya mau masuk musik, enggak bisa apa-apa, masuk musik. Kan seperti itu. 1, isi itu 1 perguruan tinggi yang mencetak profesional. Di isi itu tidak butuh mahasiswa banyak. Ya. Di isi itu 1 kelas kalau gitar itu paling 8 orang. 10 orang paling banyak.
Saksofon 5 orang paling satu kelas atau angkatan gitu. Vokal lah kebanyakan, kalau vokal bisa sampai 15 orang ya, karena peminatnya banyak. Diisi itu standar, paling tidak bisa main sampai grade sekian. Main gitar, Anda mau daftar gitar apa? Gitar klasik, monggo main. Itu ada grade-nya sendiri. Kamu sudah kenal ini, kalau enggak ya Anda diterima. Beda masuk ke IKIP musik atau UNES jurusan musik atau UNJ jurusan musik. Itu yang penting Anda pinter nyanyi, udah bisa. Anda sering main konser atau ada pertunjukan musik, Anda main terus buatkan portofolio, Anda bisa masuk. Nanti belajar main musik itu sambil kuliah. Tujuannya kan beda. Ini untuk proses pembelajaran, kalau diisi itu profesional. Main biola mau daftar ke isi, ya paling tidak ada grade tertentu. Kalau Anda bisa main biola cuma senang, ya Anda bakalan masuk biola gimana? Kalau masuk musik mungkin IKIP musik, seni UNES atau Jogja atau UPI jurusan seni musik atau Universitas Negeri Jakarta UNJ jurusan musik, seperti itu bisa. Jadi bisa dipahami ya, antara orang dengan yang suka, pada dasarnya gini, kalau suka untuk bermain musik itu kemungkinan bisa besar ya. Karena musik kan itu ilmu terapan. Siapa saja kalau belajar dengan tekun, belajar musik itu bisa. Mesti bisa. Anda pun belajar tekun mesti bisa. Seperti itu ya. Jadinya di mana orang-orang kalau pengen bermain musik tidak mungkin tidak bisa. Hanya klasifikasi nanti sampai tingkat grade berapa itu yang membuat dia punya bakat, dia punya musikalitas tinggi, dia hanya sebatas semangat belajar aja, seperti itu. Begitu ya. Konten Mbak, Mas. Oke, terima kasih atas pencerahannya Pak, luar biasa sekali. Gimana, habis pertanyaannya? Monggo rekan-rekan yang mau bertanya lagi, silakan langsung Pak Yuna yang mau menjawab, luar biasa. Biasa, seperti itu. Jadi kita memang kalau, ya seperti awal saya katakan, kalau kita itu masuk di wilayah SD, apalagi itu ya, yang kelas 1, 2, 3, itu psikologis yang kita depankan ya. Artinya kita dalam memberikan masukan, informasi, seperti apa proses pembelajaran, bahasa kita itu mengeksplor kemampuan dia, kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa? Kalau sekali anak-anak itu bahasa Jawanya apa? Kecentok. Kecentok bahasa Indonesianya apa ya? Kapok. Ya. Kapok. Trauma. Kalau anak-anak itu trauma, ya, itu wanci. Iya. Anak itu akan tidak mau, tidak bisa ketemu pelajaran kita. Padahal kita di situ guru SD, guru kelas, gitu. Guru SD, guru kelas, di mana guru kelas itu pegang mapel banyak, gitu. Pegang mapel banyak, itu yang susah. Makanya kita makanya harus selalu hati-hati. Ya. Jangan pernah menghardik, itu yang saya titip itu, jangan pernah menghardik. Sekalipun terhadap anak laki-laki yang bandel. Ada menghardik di situ, toh di situ tetangganya, teman dekat duduknya atau samping kanan kirinya kan ada anak-anak putri. Anda menghardik, ngentak lucu, wah Amir, kamu jangan seperti itu. Padahal anak-anak di samping itu tuh tidak perlu melihat ada orang marah. Terus dia mesti takut, anak itu mesti yang satunya takut. Takut, menang. Ya, itu efek yang luar biasa loh. Bener, menghardiknya itu sama si Amir, sing ora bisa menang. Pokoknya lancip, orang bisa jagong. Anaknya aktif soalnya. Gitu. Tapi tidak bisa seperti itu caranya. Jadi gimana caranya Anda punya tip khusus anak model yang seperti itu, gitu. Ya. Jadi
Anda bisa rangkul anak itu. Halo Mas Amir. Ya, Mas Amir gimana? Mau bertanya, mau menunjukkan apa, mau bercerita seperti apa? Kasih kesempatan dulu aja, kita kasih fur. Ya, Mas Amir cerita apa? Nah, kayak Mas Amir dari cerita seperti sekarang Mas Amir duduknya di sana. Nah, seperti itu. Mulai alon-alon. Itu. Kalau tidak, Mas Amir dikasih pertanyaan. Mas Amir bisa jawab tidak sayang dan segala macam. Kan seperti ini kasih pertanyaan. Ya nanti kalau Mas Amir bisa jawab, ya kalau tidak bisa jawab berarti nanti Mas Amir duduk dulu di situ. Kalau bisa jawab, nanti jalan-jalan nanti saya kasih pertanyaan lagi. Seperti itu. Gimana ada banyak tip lah. Kita itu seorang guru itu kayak dalang. Ada banyak jalan menuju Roma. Gitu. Yang jelas jangan pernah ada dalam tanda kutip bahasa minor negatif. Gentak, gak nyami, gitu. Terus memarahi, terus membuat membuli. Waduh, jangan. Ya. Wah, anak-anak itu mesti trauma betul. Jadi anak-anak itu Anda lolos mau jalan-jalan biarkan aja. Yang penting yang lain ada konsentrasi, yang lain konsentrasi sini ya. Itu si Amir karena dia aktif betul, ya toh. Karena aktif betul, itu biarkan dulu. Anda sambil cari jalan keluarnya gimana? Satu contoh. Kalau pas ada ketemu kayak model Amir itu, ya, Anda kasih tugas dia menggambar. Oke Bapak Ibu. Khusus Amir yang seperti itu, dia kasih ditugasi. Oke Mas Amir nanti tugasnya Mas Amir beda dengan yang lain. Karena Mas Amir pintar dan segala macam, Mas Amir coba menggambar pemandangan. Ya, menggambar pemandangan. Anak itu, anak yang aktif, anak yang tidak bisa diam, kalau dikasih gambar, dia fokus. Dijelaskan dulu tapi nanti dia akan fokus di gambar dan dia anteng. Gitu. Dalam proses menggambarnya itu kan dia juga butuh konsentrasi. Dia seperti apa, seperti apa. Nanti kalau sudah dia suruh cerita. Gitu. Itu Amir. Yang lain mesti tetap anteng. Ya. Amir di belakang gambar, Anda menjelaskan yang lain. Tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, jadi Anda jangan takut Amir itu nanti ketinggalan mapel yang lain. Tidak. Orang semacam dia itu telinganya dibagi dibagi dua dia sanggup. Di sini gambar dia mendengarkan yang lain sanggup itu orang anak-anak seperti itu. Ya. Dia gambar di sana sambil gambar, telinganya mendengarkan jenengan cerita seperti apa untuk informasi yang selanjutnya dia bisa. Itu orang-orang seperti itu memang nyentrik itu. Gitu ya. Kenapa saya kasih solusi menggambar untuk anak-anak yang bisa diam? Iya. Itu dulu anak saya sama seperti itu, tidak bisa diam. Kasih gambar, diam dia. Begitu. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan ya. Tadi dari jam 7:04. Jam 7:04, 7, ya setengah 8 lah. Setengah 8, setengah 9, setengah 10. Ya, ini bentar lagi. Oke. Oke, Pak. Ya, jadi tidak masalah ya. Ide, kopi nek. Suruh puterin Pak kopinya, Ya. Pak. Ngedangnya apa, Pak? Muncul apa? Boleh, bodin. Oh, kalau temannya banyak, ini ada Kamir, itu ada buah ini. Kebetulan istri saya mainan buah. Kayak jadi ada apa ya sih digoreng kayak mandan kayak ada rasa-rasa ikan tenggiri itu loh. Sumpia. Orang ngerti panganan bisa nom saiki kayak panganan makanan anak-anak. Otak-otak digoreng enggak? Sempolan apa ya? Panjang. Sempolan ayam. Iya, itu hanya bulat-bulat toh, hanya bulat-bulat.
Diiris-iris mungkin, Pak. Cilok. Nih, Cek kayak apa gambar itu kayak kayak gini nih, kayak gini. Yang warna putih. Ya, Itu apa ini? kayak tahu bulat. Kayak tuh tahu bulat, yang orang tahu mangan tahu bulat. Oh, kotak berarti, Pak. Kotak, Pak. Tunggu. Kopinya itu kopi Arabica. Wih, mantap.